Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kembali bersama Bu Latifah. Hari ini kita akan bahas lanjutan soal GLBB. Ya, yang seperti sudah kalian tahu bahwa GLBB ini terbagi menjadi, hari ini kita akan coba membahas tentang soal yang berupa grafik. Ini adalah soal HOTS atau High Order Thinking Skill. Pertama, di sini ada sebuah grafik. Mobil X bergerak sesuai dengan grafik V terhadap T, kecepatan terhadap waktu. Yang ditanyakan adalah jarak tempuh mobil selama 14 second. Oke, sebelum itu saya bagi menjadi 3 keadaan. Ini adalah keadaan 1, yang ini adalah keadaan 2, dan keadaan 3. Oke, yang pertama di keadaan 1, kita lihat ini grafiknya itu lurus, berarti termasuk GLB, ya. Karena di sini kecepatannya konstan, yaitu 10 meter per second, dengan waktunya 6 detik. Oke, kita akan tuliskan. Keadaan yang pertama adalah GLB. Yang diketahui, di sini ada kecepatannya, berarti V-nya 10 meter per second, waktunya 6 second. Maka bisa kita tentukan jaraknya menggunakan rumus GLB. V sama dengan S per T, atau ditanyakan jarak, maka S sama dengan V dikali T. V-nya 10, T-nya 6, maka jarak untuk keadaan yang pertama adalah 60 meter, ya. Kemudian yang kedua, di keadaan kedua, kita lihat ini grafiknya naik, berarti ini merupakan GLBB dipercepat atau GLBB plus. Nah, sekarang yang kita lihat adalah grafik bagian ini saja ya. Jangan ke yang lain-lain. Kecepatan awalnya berarti mulai dari titik ini, oke? Berapa kita lihat? Kecepatan awalnya 10, berarti V0-nya sama dengan 10 meter per second sampai menuju titik akhir. Kita lihat, di sini berapa nih kalau kita tarik garis lurus? Oh, kecepatan akhirnya adalah 14 meter per second. Nah, kemudian kita lihat waktunya. Waktu yang ditempuh dari 6 ke 8. Berarti T-nya itu sama dengan 2 second atau 2 detik ya. Karena kita hanya melihat grafik keadaan kedua aja. 8 dikurangin 6 yaitu 2 detik. Nah, yang akan kita carikan jarak ya, S. Sedangkan saat kita melihat rumusnya di sini, untuk mencari S, V0 sudah ada, T-nya ada, A-nya kita belum punya nih percepatannya. Maka sebelum menggunakan rumus nomor 2, kita menggunakan dulu rumus nomor 1 untuk mencari percepatannya dulu. Jadi kita menggunakan rumus nomor 1 dulu. Vt, V0 plus AT. Karena dia percepatan. Vt-nya 14, V0-nya 10, ditambah A-nya belum tahu, T-nya 2. Oke, 14 sama dengan 10 plus A dikali 2, 2A. Gitu ya. Nah, sekarang ini 10-nya kita pindahkan, jadinya plus pindah jadi min. 14 dikurangin 10 sama dengan 2A. 14 kurangin 10, 4 sama dengan 2A. Maka A-nya itu, ini perkalian pindah jadi pembagian. 4 dibagi 2, maka A-nya adalah 2 meter per second kuadrat. Nah, setelah kita mendapatkan A-nya, baru kita masukkan rumus jarak di GLBB. S sama dengan V0T atau V0 dikali T plus setengah AT kuadrat. V0-nya 10 dikali T-nya 2 ditambah setengah, percepatannya barusan ini yang kita dapetin ya. Percepatannya 2 dikali T-nya 2 kuadrat. 10 dikali 2, 20 ditambah, ini bisa kita coret aja, 2 bagi 2, jadi tinggal 2 kuadrat ya, 4. Maka untuk keadaan kedua, jarak yang ditempuh adalah 24 meter. Nah, jadi untuk yang keadaan kedua nih kita harus mencari dulu nih percepatannya, baru bisa kita masukkan menggunakan rumus jarak. Nah, sekarang kita lihat keadaan ketiga. Nah, di sini grafiknya itu menurun. Berarti ini adalah GLBB minus atau GLBB diperlambat. Nah, ini saya tulis deh diperlambat. Yang ini dipercepat. Sekarang kita tinjau keadaan ketiga. Sekarang kita lihat keadaan awalnya. Dia berada di sini nih, titik awalnya. Berarti kecepatan awalnya itu adalah 14. Dan dia mengalami perlambatan sampai ke titik 0. Ini kan garis 0 nih. Itu berarti kecepatan akhirnya itu 0, gitu ya. V0-nya sama dengan 14 meter per second. Kemudian dia mengalami perlambatan sampai di kecepatan akhirnya itu 0 meter per second. Dan kita lihat waktu
waktu yang ditempuh di keadaan ketiga dari 8 ke 14. Berarti 14 dikurangin 8. Berapa tuh? 6 ya. T-nya itu 6. Oke, untuk mencari jarak sama kayak keadaan kedua, kita harus cari dulu perlambatannya atau A-nya ya. Kita pakai yang Vt sama dengan V0. Karena dia perlambatan, pakai rumusnya yang minus. Vt-nya 0, V0-nya 14, dikurangin A dikali 6. 0 sama dengan 14 min 6A. Ini kan 14 ya, pindah jadi minus 0 min 14 sama dengan min 6A. Maka min 14 sama dengan min 6A. Maka tinggal kita bagi min 14 per min 6. Nah, ini kita nggak usah cilin atau kita buat desimal, nggak usah. Ini min dibagi min plus. Kita tulis aja percepatannya 14 per 6 meter per second kuadrat. Nggak apa-apa, seperti ini aja, biar bisa kita coret nantinya. Lanjut, berarti kita bisa menggunakan rumus jarak V0T minus setengah AT kuadrat. Ya, lagi-lagi karena dia perlambatan, makanya pakainya minus ya, guys ya. V0-nya 14, T-nya tadi 6, dikurangin setengah, A-nya barusan 14 per 6, dan T-nya 6 kuadrat. Nah, ini 14 dikali 6, 84, dikurangin, ini kita bisa coret nih, 14 dibagi 2. 7 ya. Ini kan 6 kuadrat, berarti 6-nya kita coret 1. Nah, jadinya sisa 7 dikali 6, yaitu 42. 84 dikurangin 42, yaitu untuk keadaan ketiga, jarak yang ditempuh 42 meter. Tinggal kita totalin aja nih. S-nya 60 meter, ditambah keadaan kedua 24 meter, ditambah keadaan ketiga 42 meter. Maka jarak totalnya adalah 126 meter. Cukup panjang ya penjelasannya ya. Ya, silakan ditulis semua caranya sambil dipahami. Nah, silakan kalian kerjakan soal nomor 4 dengan cara yang sama. Berapakah jarak yang ditempuh grafik tersebut? Nah, berarti di grafik ini apa nih geraknya? Pertama dipercepat, kemudian konstan tuh ya. GLB berarti kemudian dipercepat lagi. Jadi semua rumusnya di sini pakainya yang GLBB dipercepat dan juga ada GLB. Gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.